Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Bacaan Injil kali ini berbicara tentang pokok pikiran Allah yang luas dalam pribadi Naaman. Naaman adalah komandan tentara Suriah yang menjadi penerima kesembuhan belas kasihan Tuhan. Yesus sangat menyadari bahwa pria ini telah disembuhkan dari penyakit kusta, dan sebagai gantinya memberikan komentar tentang arti dari kesembuhan tersebut. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi yang setia secara hukum menjadi sangat marah kepada Yesus ketika mereka mendengarkan kebajikan orang asing ini yang dipuji, bukan kebajikan mereka. Kita juga bisa jatuh ke dalam dosa pikiran yang picik dan sempit seperti mereka. Apakah kita menyangka misalnya bahwa kita umat Katolik memonopoli pada seluruh kebenaran, dan sementara Protestan, Ortodoks, Yahudi, dan orang-orang lainnya melakukan kesalahan? Jika kita benar-benar merasa seperti itu, semoga Tuhan membantu kita. Umat Katolik tidak memiliki Tuhan untuk dirinya sendiri, baik Protestan atau Yahudi atau kelompok lain. Bahkan para fundamentalis tidak dapat mengklaim hak eksklusif kepada Tuhan. Tuhan ada untuk semua orang. Orang Yahudi mengklaim bahwa Mesias hanya untuk orang Yahudi saja. Karena Yesus tidak menganut sudut pandang yang sempit, nasionalis dan rasial, maka orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita mestinya bahagia dan senang bahwa Tuhan menerima semua orang dengan setara. Karena dengan demikian kita dapat yakin bahwa kita juga termasuk di dalamnya. Kita membutuhkan bantuan ilahi. Saudara-saudari, Yesus terus-menerus menawarkan terang yang benar kepada kita. Orang-orang Nazaret ditawari terang, tetapi mereka marah karena terang itu membawa serta tuntutan. Musuh-musuh Yesus tampil depan yang tidak bisa ditembus seperti besi, dan Yesus tidak punya pilihan lain selain berbalik. Mengikuti Yesus berarti berada bersama dengannya atau mendengarkannya membuat tuntutan yang sangat besar.
menarik sesuatu yang jauh di dalam diri kita. Saudara dan saudari, marilah kita berdoa memohon cahaya ilahi agar Tuhan yang belas kasih menyertai kita sehingga kita mampu memikul salib harian kita. Semoga Yesus selalu berada di tengah-tengah kita. Refleksi melalui firman Allah pada hari ini. Tuhan ada untuk semua orang. Bagaimana kita memahami hal ini dan mempraktekannya dalam hidup harian kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.